Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Sunda kali ini, kita akan belajar tentang rarangken hareup. Apa Bu rarangken hareup itu? Nah, nanti kita akan pelajari ya. Ada 3 rarangken hareup yang akan kita pelajari. Yang pertama, rarangken hareup di. Yang kedua, rarangken hareup ka. Yang ketiga, rarangken hareup ti. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mengenal rarangken, anak-anak dapat mengidentifikasi rarangken hareup di, ka, dan ti, dan anak-anak dapat membuat kalimat menggunakan rarangken di, ka, dan ti. Oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama mengenai harti rarangken. Harti itu pengertian. Rarangken nyaeta engang atau suku kata anu disambungkeun jeung salah sahiji kecap nepi ka hartina robah, yaitu suku kata yang digabungkan dengan salah satu kata dasar sampai artinya itu berubah. Perhatikeun di, ka, jeung ti nyaeta engang atau suku kata. Jadi, rarangken di, ka, jeung ti yang akan kita pelajari itu adalah suku kata yang nanti akan kita sambungkan dengan kecap. Kecap itu adalah kata. Kata yang seperti apa, Bu? Nah, nanti kita akan lihat contohnya. Lamun dina bahasa Indonesia, rarangken disebut imbuhan. Kecap anu geus dirarangken atau disambungkan disebutna rundayan. Langsung ke contoh yang pertama dari rarangken di. Ibu punya beberapa contohnya. Nih, yang pertama kita lihat rarangken di ini tadi engang atau suku kata yang akan disambungkan. Semuanya di ya, nih ke bawah semuanya di. Lalu ada kecap asal. Kecap asal itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata dasar. Lalu ketika rarangken di sudah disambungkan dengan kacamata, nanti akan membentuk kecap rundayan. Contoh yang pertama, di ini kita sambungkan dengan kacamata. Kecap asalnya itu adalah kata benda, yaitu kacamata. Ketika disambungkan menjadi kecap rundayan, yaitu di kacamata, maka artinya jadi berubah. Kacamata adalah benda ketika sudah disambungkan dengan rarangken di menjadi di kacamata atau memakai kacamata. Yang kedua, ada kata tajong. Kecap asalnya tajong disambungkan dengan rarangken di menjadi ditajong atau ditendang kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu di kita sambungkan dengan kata takol, maka akan membentuk kecap rundayan ditakol. Adapun kata di yang disambung dengan kecap asal tarik, kecap rundayannya adalah ditarik. Lalu ada kata di yang disambungkan dengan kata baca menjadi dibaca. Ada juga di yang terakhir, contoh dari Ibu, maksudnya yang terakhir itu di dan puji menjadi dipuji atau orang yang diberi pujian. Asalnya puji ditambah kata di, rarangken di, jadi menjadi dipuji. Coba anak-anak punya contoh lain tidak? Rarangken di yang disatukan dengan kecap asal dan apa kecap rundayannya? Kalau anak-anak punya, anak-anak silahkan dituliskan di bukunya ya. Nah, sekarang contoh yang kedua tentang rarangken ka.
Nah, Ibu juga punya beberapa contoh. Ada rarangken K di sini. Ada rarangken K. Akan kita sambungkan dengan kecap asal. Yang pertama contohnya adalah cugak. Nah, kecap rundaiannya K dengan cugak menjadi kacugak. Tahu kacugak? Coba tanya sama mamahnya ya. Yang kedua ada K dengan takol. K dengan takol disatukan atau disambungkan kecap rundaiannya menjadi katakol. Kalau tadi ditakol itu disengaja, kalau katakol itu nggak sengaja, tapi sama-sama pakai takol, tapi kecapnya atau artinya jadi berubah kan antara ditakol atau katakol. Jadi tergantung apa rarangken hareupna, apakah sesuatu yang disengaja seperti di atau ada yang tidak disengaja seperti K. Tapi tidak semua yang menggunakan rarangken K itu tidak disengaja. Nah, sekarang yang contoh selanjutnya K dan panggih menjadi kapanggih. Ada K dan beli menjadi kabeli. Selanjutnya ada K dan baca menjadi kabaca. Yang selanjutnya ada K dan puji jadi kapuji. Nah, ini contoh rarangken K. Contoh yang ketiga adalah rarangken hareupti. Nah, rarangken hareupti ini biasanya sesuatu yang nggak kita sengaja. Nih contohnya ya. Ada kata depan atau rarangken ti, rarangken hareupti. Kita sambungkan dengan kecap asalnya soledad atau ti soledad. Ti soledad itu terpeleset. Nah, lalu ada ti disambungkan dengan balik menjadi ti balik. Terbalik, nggak sengaja kan, ti balik. Lalu ada ti dan dagor yang disambungkan menjadi ti dagor. Ada ti dan guling disambungkan menjadi ti guling. Nah, ini ada kata yang sama lagi dengan di dan K tadi. Ada ti, kita sambungkan dengan tajong. Lalu ini di rundainya, kecap rundaiannya adalah ti tajong. Nih, beda-beda kan artinya antara menggunakan rarangken hareupdi, rarangken hareup-K, dan rarangken hareupti. Dan selanjutnya ini contohnya adalah ti dan kusruk menjadi ti kusruk. Nah, ini contoh-contoh dari rarangken ti. Selanjutnya, anak-anak, karena anak-anak sudah mengenal dan mengetahui bagaimana cara membuat kecap rundaian dari rarangken hareupdi, ti, dan K, maka anak-anak harus bisa ngalarapkeun rarangken di, K, jeung ti kana kalimah. Ngalarapkeun itu artinya membuat kalimat dari rarangken hareupdi, K, dan ti ke dalam kalimat. Nah, gimana cara membuat kalimatnya ini? Ibu kasih contoh ya. Yang pertama ada rarangken hareup yang digabungkan dengan kata tajong, rarangken hareup di tajong. Ibu buat kalimatnya, contohnya, bal ditajong ku Aldi nepi ka ngapung. Artinya, bal itu teh bola ditendang oleh Aldi sampai terbang. Tapi anak-anak harus membuatnya dalam bahasa Sunda ya. Yang kedua ada kata kapanggih. Contoh kalimatnya, buku anu leungit teh geus kapanggih di handap kursi. Nah, kapanggih ini sesuatu yang tidak disengaja kan? Kapanggih asalnya kan bukunya hilang, lalu kapanggih nggak sengaja. Kalau tadi ditajong itu sesuatu yang disengaja. Aldi sengaja menendang bola. Contoh yang ketiga adalah tidagor. Sirah Raija tidagor karena Tuhan diharap imah. Nah, tidagor ini sesuatu yang gak disengaja juga. Nah, ini contoh kalimatnya. Nanti anak-anak coba membuat kalimatnya ya. Oke, sekarang ke tugasnya. Apa tugasnya? Yang pertama,
Tayangan rarangken hareupi ka jeung ti dina carita gagak hayang papuji anu dibagikeun. Nanti anak-anak cari kata-kata yang menggunakan rarangken hareupi ka jeung ti dari cerita gagak hayang kapuji. Cari sebanyak-banyaknya atau seketemunya anak-anak ya. Yang kedua, jieun masing-masing tilu kalimah ngagunakeun rarangken di, ka, jeung ti. Nah, anak-anak silahkan membuat 3 kalimat yang menggunakan rarangken hareupi, ka, dan ti sendiri ya, masing-masing anak-anak cari sendiri apa kata asalnya, lalu digabungkan dengan rangkaian hurufnya, lalu dibikin kalimat seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Yang ketiga, tulis di buku tugas hidup. Oke, anak-anak siap ya, silahkan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Hatur nuhun.